Jadi dalam aljabar itu ada dua unsur, yaitu ada variabel dan koefisien. Nah, variabel itu adalah dalam berbentuk dia huruf, yaitu X, Y, P, Q, R, dan seterusnya. Mulai dari A, B, C, sampai Z itu namanya disebut dengan variabel. Nah, koefisien itu adalah angkanya. Contoh ya, 3X. Maka angka 3 ini berperan sebagai koefisien. Ya, kemudian X ini perannya adalah sebagai variabel. Ulang ya, angka 3 ini adalah koefisien, X ini variabel. Atau boleh diganti misalnya menjadi 4B. Maka 4 ini adalah koefisien, sedangkan B ini adalah variabel. Maka variabel ini, X ini, sama dengan artinya 1. Baik A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z, kalau variabelnya huruf X, ini sama arti dengan 1. Contoh dengan 4B, maka B ini artinya 1. 4 kali 1, 4. Koefisien itu angka. Ya. Contoh soal. 3X sama dengan 12. Berapa nilai X-nya? Artinya nilai X ini tidak diketahui. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, X ini berperan sebagai variabel. Nah, pertanyaannya sekarang X ini berapa? Maka caranya adalah X sama dengan 12 dibagi 3. Sama yang seperti sudah di pelajaran di SD, pindah ruas. X sama dengan 12 dibagi 3. Maka X sama dengan 4. 3 dikali 4, 12. Maka nilai X adalah 4. Nah, kalau dalam perkalian aljabar, Ibu ulangi, dalam perkalian aljabar, ya, variabel itu bertambah. Variabel itu bertambah. Contohnya adalah 3A pangkat 2 dikali 2A pangkat 3 misalnya. Maka kita kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 2, 6. Kemudian A pangkat 2 dikali A pangkat 3 artinya pangkat ininya bertambah, variabelnya bertambah. A pangkat 2 ditambah A pangkat 3 menjadi 6A pangkat 5. Jadi kalau perkalian maka variabelnya itu bertambah. Kalau pembagian kebalikannya, maka variabelnya berkurang. Contoh, 6A pangkat 4 dibagi 3A pangkat 2. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. A pangkat 4 dikurang A pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2. Contoh soal nomor 1. 3M contoh soal nomor 1. 3M dikali minus 2MN dikali 8N. Ibu ulangi, 3M dikali minus 2MN dikali 8N. Maka kita kalikan dulu koefisiennya. Koefisiennya berapa saja? 3, minus 2, dan 8. 3 dikali minus 2, minus 6. Ya. Kemudian minus 6 dikali 8 sama dengan minus 48. Setelah itu, karena dia perkalian, maka variabelnya bertambah. M tambah M. Maka M pangkat 2. Kemudian N tambah N sama dengan N pangkat 2. Maka hasilnya minus 48 M pangkat 2 N pangkat 2. Soal nomor 2. Minus 6PQ pangkat 2 dikali 4P pangkat 3Q pangkat 3 dikali minus 2PQR. Ya, tadi seperti yang dibilang bahwasannya kita kalikan terlebih dahulu koefisiennya. Minus 6 dikali 4 sama dengan minus 24. Minus 24 dikali minus 2.
Minus kali minus hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Minus 24 dikali minus 2 sama dengan 48. Maka setelah itu barulah variabelnya bertambah. Kenapa bertambah? Karena dia dikali. P-nya ada berapa nih? 1. P pangkat 3 menjadi P pangkat 4. Tambah lagi P-nya 1 menjadi P pangkat 5. Kemudian Q. Ini Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3 menjadi Q pangkat 5. Tambah lagi Q pangkat 1 menjadi Q pangkat 6. Maaf ya, 6. Setelah itu baru R. Karena R ini tidak ada variabel penjumlahnya, sama dengan P pangkat 6 R. Maka hasilnya 48 P pangkat 5 Q pangkat 6 R. Kemudian soal nomor 5 misalnya ya. Ini pembagian. Soalnya adalah 63 X pangkat 3 Y pangkat 4 Z pangkat 2 dibagi 9 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 2. Kalau dibagi tadi maka variabelnya berkurang, tetapi koefisiennya tetap dibagi. Maka kita bagi dulu koefisiennya. 63 dibagi 9. Berapa 63 bagi 9? 7. Sekarang barulah kita kurangi variabelnya. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Habis X-nya. Kemudian Y pangkat 4 dikurang Y pangkat 2. Y pangkat 4 dikurang Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Kemudian Z pangkat 2 dikurang Z pangkat 2. Habis. Maka yang tersisa adalah 7Y pangkat 2. Kemudian soal yang seperti ini. Yang pakai tanda kurung. Kalau pakai tanda kurung seperti ini, yang dia berkelompok, maka artinya dia dikali. Oke, contoh. 2X ditambah 3. Ulangi ya, dalam kurung 2X tambah 3 tutup kurung, buka kurung lagi, X dikurang 2. Maka ini kita pasangkan. 2X dikali X sama dengan 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali minus 2 sama dengan minus 4X. 3 dikali X sama ditambah 3X. 3 dikali X tambah 3X. Kemudian 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Kemudian barulah kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan pada aljabar, maka kita harus kelompokkan dulu yang variabelnya sama. Maka yang variabelnya sama hanya ada 2. Yang ini sama yang ini. 2X pangkat 2 dikurang 4X minus 4X ditambah 3X. Punya utang 4, dibayar 3. Sisa 1. Pada penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, variabel tidak berubah. Maka minus 4 dikurang ditambah 3 sama dengan 1. Maka dalam aljabar 1 itu tidak ditulis. Yang tersisa hanya X, maka minus X dikurang 6.